Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Aulia Rizky, CKP Angkatan 7, SMK Satya Praja 3 Pemalang. Pembelajaran sosial emosional, koneksi antar materi 2.2.A.8 modul 2.2. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. PSE merupakan pembelajaran dalam memahami, menghayati, mengelola emosi, dan mencapai tujuan positif secara pembelajaran yang mengajarkan bagaimana kita merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, serta membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau terampil dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan well-being? Sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Mindfulness, pembelajaran sosial dan emosional dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kesadaran penuh sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial emosional yang akan memunculkan perasaan tenang, stres berkurang, pikiran menjadi jernih dan fokus, serta menjadi semangat dalam belajar. Kesadaran diri, kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan beda-beda. Keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan, membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dalam bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Stop, berhenti, tarik nafas dalam, lanjutkan, amati. Implementasi KSE, pengajaran eksplisit, penerapan 1, integrasi dalam pembelajaran praktek mengajar dan kurikulum akademik, penerapan 2, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, penerapan 3, penguatan kompetensi sosial emosional, pendidik dan tenaga kependidikan. Pencapaian pembelajaran sosial emosional, peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional, peningkatan perilaku positif, lingkungan belajar yang suportif, pengurangan perilaku negatif, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleransi terhadap orang lain dan lingkungan sekolah, mengurangi tingkat stres, peningkatan performa akademis siswa. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan antar materi.
Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut KHD adalah menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, sehingga menjadi manusia yang merdeka. KHD juga menekankan adanya pendidikan budi pekerti yang seimbang, serta pendidikan haruslah berpusat pada murid. Hal ini tentunya sangat sesuai dengan konsep pembelajaran sosial dan emosional dengan mengintegrasikan dan membudayakan PSE di dalam kelas dan sekolah. Anak akan mampu untuk mengenali dan mengelola dirinya sesuai kodrat alam. Anak juga akan memiliki budi pekerti yang luhur, sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang berpusat pada murid, aman dan nyaman. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran sosial dan emosional akan mampu untuk membuat seorang guru menyadari dan memahami nilai-nilai dan perannya sebagai seorang guru penggerak. Ketika seorang guru telah mampu menyadari nilai dan perannya, maka ia akan mampu untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu memupuk nilai-nilai dan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila, baik melalui pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar, maupun penciptaan iklim kelas dan penumbuhan budaya sekolah. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Melalui PSE dan pendekatan inquiry apresiatif Bagja, kita akan mampu untuk menggali nilai-nilai positif yang ada dalam diri siswa. Nilai-nilai positif yang tergali tersebut dapat kita jadikan sebagai sebuah visi yang nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan dan budaya dalam sekolah. Pengejauhan tahan. Visi tersebut akan terwujud melalui pembelajaran sosial dan emosional yang kita laksanakan sehingga akan membentuk profil pelajar Pancasila. Modul 1.4 Budaya Positif. Melalui pembelajaran sosial dan emosional, baik guru dan murid akan mampu untuk menyadari dan mengontrol emosi maupun potensi diri mereka, sehingga akan mampu mendukung penciptaan budaya-budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Ketika budaya-budaya positif telah terwujud, maka tujuan pendidikan yakni menciptakan profil pelajar Pancasila pun akan terwujud. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu mengenali karakter kelasnya, mengintegrasikan PSE dalam pembelajaran, serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Akan sangat membantu guru untuk mengidentifikasi karakter kelasnya. Hal ini sangat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang akan diterapkan di kelasnya. Pengintegrasian PSE ini juga akan mampu mendukung guru untuk menciptakan suasana belajar yang mengundang murid, sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana dengan aman dan nyaman. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa hal yang paling penting dalam proses pembelajaran adalah bagaimana cara guru menyampaikan materi pembelajaran agar muridnya dapat memahami segala sesuatu yang dijelaskan oleh gurunya. Sehingga dalam pembelajaran di kelas, saya lebih berfokus kepada penyampaian materi pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, ternyata tidaklah cukup apabila murid hanya mengembangkan kemampuan akademiknya saja, tetapi juga perlu mengembangkan aspek sosial dan emosionalnya. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, bagi murid-murid, saya akan mulai mengajarkan dan menerapkan disiplin positif. Selain itu, saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang di dalam tahapan pembelajarannya terdapat kompetensi sosial dan emosional. Bagi rekan sejawat, berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menyusun teknik-teknik penerapan pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.